Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, teman-teman, jadi kita ada pertanyaan ya yang kita dapatkan dari beberapa teman yang penasaran dengan BTC APP dan kita bisa sebut sebagai teman-teman calon member lah di dalam BTC APP ya. Jadi pada dasarnya teman-teman kan menanyakan tentang portofolio, lalu kami mengirimkan dalam bentuk Excel dan di dalam grup juga sering kami kirimkan dalam bentuk desain ya. Dan dari hasil yang kami kirimkan ini ya memang teman-teman pasti bertanya lagi, jangan-jangan porto yang kami kirimkan dalam bentuk Excel itu adalah porto yang kita bisa membuat-buat angka-angkanya atau sebutannya adalah manipulatif ya, yang dibikin sengaja kelihatannya memang real atau sengaja kelihatan bagus gitu ya. Dan lewat video ini teman-teman, saya ingin tunjukin ke Anda semuanya bahwasanya yang kami tulis di dalam Excel itu memang benar adanya sesuai dengan history yang ada di dalam akun Exchanger Binance teman-teman ya. Dan ini adalah akun dari salah satu tim trader, tim analis di dalam BTC APP teman-teman, yang memang kami sengaja menggunakan akun dia untuk dibikin history atau porto untuk bisa merekam semua transaksi dan nanti bisa kami buktikan buat teman-teman semuanya. Jadi kita nggak usah berlama-lama teman-teman, kita akan langsung masuk ke bagian portonya ya. Sebentar saya akan buka dulu portonya teman-teman dan nanti teman-teman bisa langsung lihat di layar ya. Dan ini harusnya sudah muncul ya teman-teman ya, harusnya sudah muncul. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah porto dalam bentuk Excel. Dan saya tampilkan juga di sampingnya, ini adalah porto di dalam akun Exchanger Binance-nya. Jadi ini real ya teman-teman ya. Nih, teman bisa lihat ini ada loadingnya. Ini langsung dari Exchanger Binance-nya saya kasih lihat ya. Jadi ini real ya teman-teman ya, bukan dibikin-bikin atau dimanipulatif ya. Oke. Kita akan mencocokkan satu tanggal dan kita akan melakukan scroll saja, tapi saya mau filter dulu, karena ini kan filter 1 minggu nih teman-teman, saya mau buat jadi 6 bulan, ya, supaya kita bisa lihat panjangnya teman-teman ya. Nah, bisa kelihatan panjang ya di sini ya, oke. Kita akan cocokin dulu, tapi saya mau bikin secara random, ya, supaya tidak disengaja dibikin tanggal tertentu. Saya mau bikin secara random, saya mau scroll terus saya stop aja teman-teman. Nanti kita lihat tanggal berapa itu ya. Dan kita fokusnya pada area sell teman-teman, karena di sini kan pencatatan di Excel-nya kan saya tampilkan di bagian sell-nya. Jadi kita cari dulu sell-nya itu terjual di berapa, nanti kita cari buy-nya teman-teman ya. Sekarang saya akan scroll teman-teman, kita akan scroll stop. Nah, kelihatan ya di sini stop ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini saya sudah stop di sini. Di bagian atas dari Exchanger Binance ini, dari order historinya atau rewind ordernya, teman-teman bisa lihat ini saya berhenti di tanggal 19 Januari ya, 19 Januari teman-teman ya. Jadi di dalam Excel ini ya, yang sering teman-teman dapatin kalau misalnya teman-teman minta sama admin ya, dan teman-teman bisa minta Excel ini dari admin langsung ya. Nah ini 19 Januari teman-teman ya, ini datanya ya, kelihatan ya, ini saya sudah blok di sini, jadi kelihatan banget datanya. Lalu teman-teman lihat ya, ini tanggal 19 Januari transaksinya adalah koin PP, betul ya? 19 Januari transaksinya adalah koin PP USDT ya. Dan di sini kita menggunakan market order ya teman-teman ya. Lalu teman-teman lihat di sini ada penjualan di 1746. Sekarang teman-teman lihat di dalam Exchanger Binance di historinya, ini ada 1746 teman-teman ya. Dan sesuai ya, ini benar ya, terjualnya sama ya. Lalu kemudian kita lihat terbelinya di 1664 teman-teman. Ya, terbelinya di 1664. Nah, kita kan harus cari nih, kalau terjualnya di 1746, terbelinya di 1664. Ini transaksi yang mana nih? Cara mencari tahunya paling gampang, teman-teman ya. Teman-teman hanya perlu melihat jumlah. Jadi, waktu kita beli, misalkan jumlahnya 3, waktu kita jual pasti 3. Kalau misalkan nanti kita beli lagi, pasti jumlahnya berbeda lagi, teman-teman ya. Sekarang teman-teman lihat, ya waktu kita jual, itu jumlahnya adalah 1297863. 1297863. Itu adalah jumlah koin PP yang terbeli. Nah, sekarang terjual. Nah, sekarang kita cari yang terbelinya. Teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya langsung, karena ini kebetulan transaksinya hitungan jam saja ya. Jadi di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat jumlah terbeli dengan jumlah terjual itu sama teman-teman. Cuma beda yang belakangnya kan 4, yang satu 3 gitu ya. Jadi dibeli dengan jumlah 1297864, dijual dengan 1297863. Berarti transaksi jual ini belinya yang persis pas di bawahnya aja gitu ya. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat ini terbeli dengan harga 1664. Betul ya, sesuai ya. 1664, 1746. Ini sesuai teman-teman ya.
Dan terbelinya dengan jumlah 21,57 dolar ya, atau 21 dolar lah kurang lebih ya kan, 0, belakang kan kita nggak hitung-hitung lah teman-teman ya. Sekarang kita masuk, kita akan lihat di bagian belinya, kita akan lihat detailnya. Saya klik bagian detailnya, dan kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini bahkan teman-teman bisa melihat ya, terbeli dengan total 21,59. Di sini kecatatnya 21,57. Berarti bedanya cuma 0,02 dolar saja ya. Artinya secara data ini valid teman-teman ya. Ya, terus kemudian teman-teman bisa lihat ini yang saya tampilkan juga di layar. Jadi ini adalah desainnya yang kami kirimkan di dalam grup ya, yang kita kasih lihat belinya di 1664, jualnya di 1746 dengan persentase profit 4,93% ya. Dan kita juga mencatat ini berapa hari, berapa jam. Teman-teman bisa melihat itu, dan kalau teman-teman lihat di dalam history di Binance-nya, ini hitungannya terbeli di tanggal 19, terjual di tanggal 19 Januari juga. Dan jamnya itu terbelinya di jam 17.523 atau jam 5.30 sore, terjualnya di jam 21.56 atau hampir mau jam 10 malam. Nah, berarti transaksinya ini kurang lebih 0 hari, sekitar 4 sampai 5 jam lah. Ya, kita akan tulis dalam desain itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada satu transaksi yang kita random, dan teman-teman sudah lihat ini transaksi real, kita random, kita tunjukin buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin Anda masih kurang puas, coba sekali lagi kita randomin lagi tapi agak jauh sedikit, boleh nggak? Boleh, sangat boleh sekali ya. Sekarang saya akan scroll, kita agak ke bawah dikit ya, ke bawah terus ya. Sebentar loading ya teman-teman ya, kita lihat datanya lagi. Nah, ini udah tanggal ini udah bulan Desember nih, bulan Desember ya. Kita mau coba misalkan, oke ini aja nih. Nah, kita berhenti di sini nih. Berhenti di sini ya. Ini di tanggal 28 Desember teman-teman ya. 20 Desember, oke, mungkin teman-teman jangan Pak, jangan 28. Oke, bawahnya lagi. Oke, boleh. 24 Desember ya. Kita lihat di 24 Desember ini terjual di 1867, 0,0001867. Kita cek di history tanggal 24 Desember. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nih dia. Ini tanggal 24 Desember ya. Terjual di 1867, terjual di 1867. Ini teman-teman ya, terjual di 0,001867. Lalu ini terbelinya di 1799. Nah, sekali lagi untuk mencari tahu belinya, kita cocokin jumlah koinnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini jumlah koinnya 571034. 571034. Nah, sekarang teman-teman lihat pas banget ini bawahnya aja sekali lagi. Ini kebetulan mirip dengan tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini terbelinya di 571035. Nah, kalau atasnya kan 571034. Oke, berarti transaksi yang ini belinya dengan jualnya adalah ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman ke bawah lagi, itu beda lagi jumlah koinnya tuh. 599808, yang bawahnya lagi udah 100 sekian ribu koin dan sebagainya. Nah, berarti untuk yang ini, cocoknya yang ini, 571034 dengan 571035. Nah, kenapa bisa ada perbedaan sedikit dari penjualan? Karena kita menggunakan market order untuk mengeksekusi, teman-teman. Dan kita tahu kalau di Binance kita menggunakan market order, tidak semua koin kita bisa terjual. Karena memang itulah cara Binance untuk menyisihkan koin sedikit, supaya nanti kita bisa konversi ke dalam BNB. Makanya kalau teman-teman pakai Binance, sedikit banyak kurang lebih teman-teman sadar ya, kok saya bisa dapatin koin-koin yang saya sendiri tidak pernah beli, tapi jumlahnya kecil-kecil semua. Nah, itu tujuan Binance adalah supaya teman-teman melakukan konversi ke aset yang lebih kecil dalam bentuk BNB, teman-teman. Ya, oke, kita kembali ke sini, teman-teman ya. Jadi, teman-teman lihat ya, terjual di 1867, terbeli di 1799. Betul ya? Sama? Nih, 1799 terjual di 1867. Nah, terbelinya dengan berapa dolar? Terbeli dengan 10,27 dolar. Kita cek di bagian belinya, benar nggak? 10,27 dolar ya. Ini lagi loading. Nah, teman-teman bisa lihat, ini terbeli dengan total 10,2729 dan sekian-sekian ya. Yang diambil cuma 2 belakang koma aja. Jadi 10,27 dolar ya. Sehingga di sini transaksi tanggal 24 ini ya, ini koin PP benar ya teman-teman, sama PP USDT ya. Ya, tidak dibikin-bikin ya. Sorry, tanggal tadi tanggal berapa? 24 ya. Saya scroll ke bawah lagi cari tanggal 24 ya. Ini begitu ke loading dia kembali ke Januari ya. Saya turun ke bawah sampai tanggal 24 teman-teman ya. Geser sedikit, oke, kelebihan 21.
28, nah 24 yang ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi koin yang terjual, terbeli, ditransaksikan adalah koin PP, teman-teman. Sesuai ya, ini koin PP ya, tanggal 24. Terus tadi kita udah lihat sama-sama 10,27 dolar. Belinya di harga 1799, terjual di harga 1867. Dengan profit sekitar 3,78% ya. Dan di desain kita juga tampilkan hal yang sama untuk kita bagikan ke dalam grup. Nah, dua contoh sudah kira-kira bisa mewakili untuk teman-teman percaya apakah histori kita benar atau kita manipulatif ya. Kalau Anda masih kurang percaya, last one ya. Kita random last one buat teman-teman semuanya. Saya scroll ke bawah lagi biar datanya yang lebih lama. Ya, scroll terus. Oke, stop. Oke, kita stop. Baik, kita stop. Nah, kita ambil yang ini aja nih. Ya. Ini tanggal 12 Desember ya. Saya ke atas, kita lihat tanggal 12 Desember. Nah, 12 Desember itu ada beberapa kali transaksi, teman-teman, ya. Nih, ada beberapa kali transaksi, tapi ini transaksinya kita pilih yang koin, mau yang BTC atau yang Doge. Mau BTC atau PP, teman-teman, ya. Ini ada 3 nih. Ada Doge, BTC, dan PP, ya. Mau ambil yang mana? Nah, supaya ya tidak PP lagi, ya, kita ambil BTC aja deh, ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini BTC terjual ya, berarti tanggal 12 Desember sama ya, tanggal 12 Desember ini 2024 ya, koinnya adalah BTC yang terjual, lalu dia terjual di harga 1351 teman-teman ya, betul ya, 1351 sesuai dengan BTC yang ini, sesuai ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat, berarti ini kan terjualnya, nah terbelinya di 99429, kita cari koin BTC waktu beli, teman-teman ya. Saya geser ke bawah, kita akan cari BTC. Karena setahu saya BTC cuma sekali kita transaksi, jadi harusnya nggak susah kita carinya. Saya turun ke bawah, kita lihat BTC ya. Oh, ini agak panjang ya, teman-teman ya. Turun lagi, geser terus. Nah, BTC di sini, teman-teman ya. Kita beli dengan harga 99429. Betul ya? Sesuai kan? Oke, beli dan jual sudah sama nih. Nah, sekarang jumlahnya 37,78 dolar. Benar nggak sih BTC dibeli dengan 37,78? Sekarang saya klik untuk kita melihat bagian detailnya, ya. Nah, di OT detail teman-teman bisa melihat ini adalah totalnya dan ini ada 37,78 dolar, ya. Ini untuk membeli koin BTC-nya. Terjual di 100,351, sehingga di sini BTC itu mendapatkan sekitar profitnya 0,93%. Ya, ini juga kami tampilkan di dalam desain ya, koin BTC yang terjual angkanya sama dan ini adalah 0,93%. Dan BTC ini dibeli, kita lihat tanggalnya ya, dibeli tanggal, aduh kegeser lagi teman-teman ya. Saya turun lagi ke tanggal 12 ya. Maaf ya, memang kalau udah ke loading pasti dia balik ke atas gitu ya. Ini saya geser lagi tanggal, kita cari tanggal 12 teman-teman ya. Tanggal 12, oke, ini turunin dulu lagi. Tanggal 12 sudah. Nah, BTC terjual tanggal 12. Kita lihat terbelinya tanggal berapa teman-teman ya. Kita turun lagi. BTC, oke, ini Doge, PP. Nah, BTC-nya terbelinya tanggal 9 Desember ya. Jadi terbeli tanggal 9 Desember, terjual tanggal 12 Desember. Terbelinya jam 9.30 pagi, teman-teman ya. 9.30 pagi. Terjualnya di tanggal 12, 11, 12 ya, 12. Oke, terjualnya di tanggal 12 jam 6.30 sore. Nah, Anda tinggal hitung, itu kira-kira berapa hari, berapa jam. Ya, sesuaikan dengan desain yang kami berikan di dalam grup. Ya, dan saya tampilkan juga desainnya buat teman-teman lihat. Nah, jadi saya kira dengan 3 contoh ini seharusnya sudah bisa mewakili lah, ya. Karena pada dasarnya kita benar kok sesuai dengan histori yang ada di dalam Binance ini kok teman-teman. Nggak mungkin kami membuat sesuatu yang sifatnya manipulatif dan untuk apa juga. Ketika teman-teman meminta bukti yang real, akhirnya kami tidak bisa tunjukin kalau misalnya kami manipulatif teman-teman ya. Tapi dengan video ini, saya memperlihatkan ke teman-teman bahwasannya kita benar-benar mengikuti data yang ada di dalam Binance ini teman-teman. Jadi kita bukan membuat atau membuat Excel-nya dengan manipulatif, lalu kemudian membuat desainnya seolah kelihatan kita benar-benar bisa bagus dan sebagainya. Enggak, teman-teman ya. Kita membuat benar-benar seperti apa adanya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri gitu ya. Dengan kita sekarang memberikan bukti buat teman-teman, saya rasa teman-teman jadi punya
gambaran dan tahu bahwasanya kita memang membuat ini secara benar, teman-teman. Oke? Nah, jadi saya rasa cukup buat saya untuk memberikan pembuktian buat teman-teman bahwasanya data yang kami berikan ini memang benar adanya dan kami juga tidak manipulatif sama sekali gitu ya. Dan perlu saya sampaikan dalam video ini teman-teman ya, jadi di dalam konsep compounding ini kami membuat ini untuk long term dan tujuannya adalah untuk membantu teman-teman dalam mengembangkan permodalan. Sehingga kalau misalkan Anda berharap ini instan, dapat gede dalam waktu cepat, itu tidak bisa teman-teman ya. Karena konsentrasi kami itu adalah di bagaimana membesarkan modal Anda yang startnya dari modal kecil, terus kemudian kalau ada rezeki Anda boleh tambahin, kalau tidak ada juga tidak apa-apa, dan ini akan terus dikompon, dan hasilnya menjadi sangat besar. Dan tentu saja ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, teman-teman. So, ini akan pasti membutuhkan waktu, dan ketika transaksi terjadi, pasti akan ada floating, akan ada transaksi yang belum bisa kita jual, ada yang bisa terjual, dan sebagainya. Nah, tapi itu nggak masalah, karena kita akan terus melakukan kompon dari profit yang kita dapatkan. Sebagai contoh, misalkan saya kasih gambaran sedikit aja, jadi setiap pembelian kita, misalkan kita hanya menggunakan 10 sampai dengan 20% dari modal yang tersedia. Lalu kemudian ketika kita udah beli floating, lalu yang bawahnya yang kita beli berhasil profit, maka profit bawah ini akan menambah modal yang tersisa dan akan dikompon dan akan dipakai lagi untuk melakukan transaksi lagi. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, lama-lama nilai modal kita akan semakin lama dan semakin besar. Dan setiap keputusan dalam transaksi ini selalu kami lakukan analisa, teman-teman. Ya, tentu saja setiap analisa bukan berarti pasti akan 100% benar juga, karena bagaimanapun dalam trading itu tidak ada yang 100%. Kita bisa melakukan kesalahan dan kita juga bisa salah analisa. Tapi nggak ada masalah, karena strategi yang kami pakai ini adalah strategi layering, teman-teman. Jadi kita tidak langsung menghajar dengan semua modal Anda begitu saja. Dan kami juga tidak melakukan seperti itu. Kami juga trading dengan modal kami sendiri, teman-teman trading dengan modal teman-teman sendiri. Dan tentunya kami juga tidak mau supaya ruginya besar sekali, jadi kami juga berusaha supaya analisa kami itu semakin lama semakin bagus, teman-teman. Nah, jadi itu adalah goalnya, dan lewat video ini juga saya sekaligus memberikan bukti lah buat teman-teman bahwasanya semua yang kami sajikan ini tidak ada manipulatifnya. Dan teman-teman mungkin bisa, kalau kenal dengan teman-teman yang sudah mungkin pakai BTC APP, ya kebetulan kenal, silakan minta datanya sama dia, langsung dari handphone dia. Teman-teman bisa cek transaksinya, dan bisa nanya langsung ke orangnya, apakah dimanipulatif atau tidak. Dan apakah kami juga menerima bagi hasil dari transaksi, teman-teman bisa tanya saja. Yang pasti kami tidak ada menerima bagi hasil, kita juga tidak minta bagi hasil dari teman-teman semuanya. Karena kami trading menggunakan modal kami sendiri, kami untung dari modal kami sendiri. Jadi kami tidak minta bagi hasil dari modal trading Anda. Ya, jadi yang perlu Anda lakukan hanya bergabung di dalam membership kami, dan itu hanya sekali saja, ya bahkan lebih murah dari gaji UMR, teman-teman, ya. Dan itu hanya sekali saja, tapi teman-teman sudah bisa menikmati compounding bersama kami, dan targetnya adalah membesarkan Anda punya modal, sehingga modal Anda nanti bisa mencapai target tertentu, lalu kemudian ketika profit dari modal yang sudah besar, profit tersebut bisa memenuhi Anda punya kebutuhan bulanan, sehingga Anda bisa mencapai yang namanya trading for living. Itu adalah target kami semua, teman-teman. Oke? Dan saya rasa sudah panjang banget nih saya bikin videonya, dan tujuan saya adalah untuk membuktikan buat teman-teman semuanya kami tidak melakukan manipulatif, ya. Jadi saya rasa selesai sudah, teman-teman. Saya memberikan pembuktian buat teman-teman semuanya, dan juga profit trading yang sudah kami hasilkan, dan juga akan terus kami kompon, teman-teman, karena tetap transaksi juga masih ada beberapa yang floating, dan itu juga harus kami selesaikan dengan cepat, sehingga teman-teman tetap bisa merasakan profit dan modal yang berkembang. Oke? Sekian video dari saya, kita akan ketemu di video yang berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.